Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas lagi pertandingan di lanjutan Liga 1 BRI di paruh musim kedua. Jadi di minggu ke-18 akan mempertemukan antara PSM Makassar melawan PSS Sleman. Jadi di pertandingan sebelumnya gue sempat nonton kemarin, dan ini termasuk salah satu pertandingan tunda. Jadi seharusnya nggak jauh beda performa mereka yang sebelumnya dengan yang akan nanti bertanding. Nah, di pertandingan sebelumnya PSM Makassar bertemu dengan Barito Putra dan mereka bermain imbang dengan skor 1-1. Kita lihat dulu secara statistik ya. Kalau secara statistik, seperti biasa, memang PSM Makassar tidak mengandalkan yang namanya penguasaan bola atau ball possession. Jadi ball possession dimenangkan oleh Barito Putra. Tapi kesempatan dalam menciptakan golnya tetap masih lebih banyak PSM Makassar, yaitu sebanyak 7 kali. Cuman sayangnya hanya 3 kali yang mengarah ke arah gawang, kalah dari Barito Putra sebanyak 4 kali mengarah ke arah gawang. Kalau kita melihat total operan yang dilakukan pun PSM Makassar juga masih kalah ya dari Barito Putra sebanyak 173 kali dan operan yang berhasil sebanyak 107 kali. Nah, kalau secara serangan PSM Makassar melakukan 94 kali serangan dan hanya melakukan 41 serangan berbahaya. Ya, di pertandingan ini memang gue melihatnya PSM Makassar masih menggunakan pola mereka sebelumnya. Mereka masih mengandalkan lini pertahanan yang cukup solid dan juga mengandalkan serangan balik yang sangat efektif dan juga efisien. Tapi sayangnya gue ngelihatnya di pertandingan kali ini sepertinya lini pertahanan PSM Makassar sudah sedikit berkurang kalau menurut gue. Secara penampilan di pertandingan kemarin, gue ngeliat banyak sekali celah di pertahanan PSM Makassar dan Barito Putra bisa memanfaatkan itu dan akhirnya mereka juga mampu menyamakan gol yang membuat pertandingan menjadi berakhir imbang. Padahal PSM Makassar sudah berhasil unggul lebih dahulu ya. Dan itu sepertinya memang jadi perhatian ya. Sepertinya ritme dari PSM Makassar gue ngeliatnya sudah mulai menurun. Nah, ini agak bahaya sebenarnya karena memang kompetisi sempat berhenti dan juga baru dimulai lagi, jadi ritmenya sempat berhenti dan itu agak susah untuk membalikan ritme lagi. Padahal di performa waktu sebelum pertandingan berhenti, ritmenya PSM Makassar sangat bagus menurut gue dan mereka harus bisa membalikan ini lagi. Jadi sangat berbahaya sekali kalau menurut gue dan sepertinya harus ada perubahan yang mungkin bisa dilakukan oleh Coach Tavares ya. Nah, kalau melihat pertandingan ini memang sepertinya PSM Makassar harus menerima ya bahwa mereka harus bermain imbang walaupun mereka akhirnya tetap menjadi juara musim ya karena Persija tidak berhasil menang melawan Persib Bandung. Nah, kalau kita melihat pertandingan PSS Sleman melawan Persija Jakarta, ini juga adalah pertandingan tunda. Persija Jakarta berhasil menang dari PSS Sleman dengan skor 2-0. Kita lihat secara statistiknya dulu. Kalau secara statistik penguasaan bola memang lebih unggul Persija Jakarta. PSS Sleman hanya mendapatkan 34% penguasaan bola dan kesempatan menciptakan golnya PSS Sleman juga hanya sebanyak 3 kali dan tembakan ke arah gawang mereka hanya sebanyak 2 kali. Dari total operan yang dilakukan sebanyak 299 kali sedangkan 218 kali operan yang berhasil. Dan gue ngeliatnya memang di pertandingan ini PSS Sleman walaupun cukup konsisten di awal-awal, tapi mereka cukup lengah. Jadi ketika gol pertamanya Persija Jakarta dengan sundulannya Rico, gue ngelihat sepertinya lini pertahanannya PSS Sleman tidak ada yang menjaga Rico sama sekali. Dan bahkan secara jumlah pun lini pertahanan dengan lini serangnya Persija Jakarta 4-3. Jadi sebenarnya walaupun mereka masih unggul, tapi ada celah di sana dan akhirnya Rico berhasil memanfaatkan celah itu dan akhirnya berhasil menciptakan gol pertama. Dan gol kedua pun salah satunya juga karena kelengahan dari lini pertahanannya PSS Sleman kalau gue melihatnya, karena akhirnya bola muntahnya bisa dimanfaatkan oleh pemain Persija Jakarta. Jadi memang sampai saat ini gue ngelihat lini pertahanan dari PSS Sleman kurang begitu baik di pertandingan kemarin kalau menurut gue, dan mereka harus memperbaiki hal itu kalau menurut gue, karena memang salah satu kunci dari bisa memenangkan pertandingan adalah dengan lini pertahanan yang cukup solid ya kalau menurut gue. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSM Makassar melawan PSS Sleman.
agak cukup berbahaya sebenarnya untuk PSS Sleman, karena kita tahu PSM Makassar mempunyai serangan yang sangat efektif dan juga efisien. Serangan yang dilakukan oleh PSM Makassar selalu menuju ke jantung pertahanan, dan itu beberapa kali mereka lakukan, walaupun itu bisa dihalau ataupun bisa dijaga ketika mereka memasang banyak pemain belakang. Tapi kelengahan itu pasti akan sering terjadi. Nah, itu menjadi PR-nya PSS Sleman. Dan kalau gue melihatnya dengan pola permainan di pertandingan mereka sebelumnya, ya harusnya sih PSM Makassar bisa memenangkan pertandingan ini, asal mereka tidak lengah dalam lini pertahanan. Karena PSS Sleman bisa memanfaatkan dari kecelakaan yang dibuat oleh pemain PSM Makassar. Karena di pertandingan sebelumnya untungnya ya Barito Putra itu tidak mempunyai tingkat finishing yang cukup baik ya. Jadi kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan hanya bisa menciptakan 1 gol. Bahkan mereka sudah mendapatkan penalti, mereka tidak bisa mendapatkan penalti. Ya kalau PSM Sleman bisa memanfaatkan ini, ya bisa saja nanti PSM Sleman menahan imbang PSM Makassar. Tapi harusnya tidak sih, karena PSM Makassar bermain di kandang sendiri. Biasanya mereka agak berbeda kalau bermain di kandang sendiri PSM Makassar, dan serangannya sangat tajam kalau menurut gua. Jadi kemungkinan sih masih PSM lah yang bisa memenangkan pertandingan kali ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.